Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Akademika, kembali lagi dalam video penjelasan mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang difusi, diseminasi, dan proses inovasi pendidikan. Mari kita belajar bersama saya, Ana Kurniasari, NIM 2270211005, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Adapun peta konsep yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu pengertian difusi, contoh difusi, pengertian diseminasi, metode diseminasi, proses inovasi pendidikan, model dan keputusan inovasi, dan yang terakhir adalah tipe keputusan inovasi. Difusi, diseminasi, dan proses inovasi pendidikan merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dengan inovasi dan ide-ide baru dalam pendidikan diterapkan dan dijabarkan ke masyarakat. Difusi inovasi merupakan proses suatu inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Difusi dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Difusi merupakan jenis komunikasi khusus yang saling berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Maka dapat kita pahami bahwa difusi inovasi merupakan pengkomunikasian ide, praktek, atau objek yang dipandang baru oleh individu atau organisasi yang mengadopsi. Dalam hal ini, apabila ide-ide itu ditemukan, disebarkan, dan diadopsikan atau ditolak, dan membawa, maka terjadilah perubahan sosial. Contoh difusi dalam pendidikan adalah dengan penggunaan model dalam pembelajaran dan dapat dijadikan pengiring untuk mengaplikasikan metode pembelajaran kooperatif. Dalam hal ini, partisipasi aktif siswa sangat ditekankan, dan di luar itu, semua skill siswa pun tidak pula ketinggalan untuk ditingkatkan. Siswa menjadi semakin aktif belajar dan tidak ketinggalan pula menguasai teknologi informasi, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik, bermakna, dan skill siswa pun terasah. Diseminasi inovasi pendidikan merajuk pada proses membagikan dan mengkomunikasikan ide-ide baru dan praktik terbaik dalam pendidikan kepada masyarakat pendidikan yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai cara-cara terbaik dalam mendidik siswa, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan efisien. Dalam penyebaran inovasi, penggunaan pendekatan keterampilan proses dan proses belajar mengajar, serta diadakan percobaan dan siswa aktif belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan siswa aktif belajar. Maka hasil percobaan itu perlu didiseminasikan untuk menyebarluaskan cara baru tersebut dengan cara menatar beberapa guru dengan harapan akan terjadi jika difusi inovasi antar guru di sekolah masing-masing. Terjadinya saling tukar menukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan terdapat antara guru tentang inovasi tersebut. Adapun beberapa metode diseminasi. Yang pertama, konferensi dan seminar. Konferensi dan seminar dapat menjadi forum untuk berbagi ide dan diskusi mengenai inovasi pendidikan. Kedua, publikasi dan jurnal. Nah, pada publikasi dan jurnal ini dapat menjadi platform untuk berbagi ide-ide dan praktik terbaik dalam pendidikan. Yang ketiga, pelatihan dan juga workshop. Nah, pada pelatihan dan workshop ini dapat membantu para peserta didik untuk belajar dan mengimplementasikan praktik terbaik dalam pendidikan. Yang keempat, media sosial. Nah, pada media sosial ini dapat menjadi cara yang efisien atau efektif untuk berbagi ide-ide dan praktik terbaik dalam pendidikan. Dan yang terakhir, kolaborasi. Dalam kolaborasi ini antara institusi pendidikan, organisasi, dan praktisi dapat membantu memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang inovasi pendidikan.
Ini dapat mencakup kerjasama dalam mengembangkan kurikulum atau program pelatihan untuk para pendidik. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkannya atau implementasi inovasi pendidikan. Kata proses ini mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tertentu terjadi perubahan. Proses inovasi pendidikan melibatkan mengembangkan dan implementasi ide-ide baru dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Proses inovasi pendidikan dapat melibatkan penggunaan teknologi baru, metode pengajaran yang berbeda, atau perubahan pada kebijakan dan praktik pendidikan. Proses inovasi pendidikan dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok, atau sistem pendidikan secara keseluruhan. Ketiga konsep ini saling terkait dan dapat saling mempengaruhi dalam konteks pendidikan. Difusi dan diseminasi dapat membantu mempromosikan ide-ide baru dalam pendidikan dan mendorong inovasi. Sementara inovasi pendidikan dapat memerlukan difusi dan diseminasi untuk memperluas dampaknya secara lebih luas dalam komunitas pendidikan. Adapun beberapa model dan keputusan inovasi dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama, model instrumental. Nah, pada model ini melibatkan pengembangan inovasi pendidikan secara bertahap, di mana setiap perubahan didasarkan pada perbaikan dari model sebelumnya. Yang kedua, model radikal. Nah, pada model ini melibatkan pengembangan inovasi pendidikan yang sangat drastis, dan ini mengubah secara signifikan cara pendidikan yang dilakukan. Yang ketiga, model pengembangan kapasitas. Nah, pada model ini melibatkan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan inovasi pendidikan. Model dan keputusan inovasi pada kebijakan pendidikan terus dipertimbangkan dengan didasarkan pada analisis yang baik dan kajian literatur yang komprehensif agar mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ada 4 tipe keputusan inovasi. Yang pertama, keputusan inovasi opsional. Kedua, keputusan inovasi kolektif. Ketiga, keputusan inovasi otoritas. Dan yang terakhir, keputusan inovasi kontingensi. Keputusan inovasi opsional merupakan pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh individu secara mandiri, tanpa bergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Maksudnya, individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima atau menolak inovasi. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif. Ini adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan antara anggota atau sistem sosial. Anggota sistem sosial ini harus menaati keputusan bersama yang telah dibuat. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas. Nah, ini merupakan pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam suatu sistem sosial. Dan yang terakhir, keputusan inovasi kontingensi, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah adanya keputusan inovasi yang telah mendahulunya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi difusi, diseminasi, dan proses inovasi pendidikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih diucapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.